Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Gema pada hari ini sampai di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 53. Bapak Ibu, kita hanya akan membaca beberapa ayat. Mari kita perhatikan Kisah Rasul pasal 7 mulai ayat 51 sampai 53. Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu telah menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Tema kita hari ini, penentu sejarah. Bacaan Alkitab hari ini menceritakan jawaban Stefanus terhadap tuduhan palsu yang ditujukan kepada dirinya di 6, 11-15. Stefanus tidak mau menjawab detail tuduhan yang ditujukan kepada dirinya, tetapi ia menguraikan sejarah Israel untuk menunjukkan bahwa para penuduh itu hanya mengulang atau melanjutkan sikap ketidaktaatan dari nenek moyang bangsa Israel terhadap hukum Taurat. Stefanus menunjukkan bahwa sejarah Israel ditentukan oleh orang-orang yang mengikuti kehendak dan rencana Allah. Oleh karena itu, Stefanus menguraikan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Israel, yaitu pertama Abraham yang meninggalkan negeri asalnya dan pergi ke tanah yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan, di pasal 7, 2-8. Kedua, Yusuf yang membawa keluarga besarnya ke tanah Mesir untuk mengatasi bencana kelaparan yang melanda tanah Kanaan. Pasal 7 ayat 9-16. Ketiga, Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan kembali ke tanah perjanjian. Pasal 7 ayat 17-44. Keempat, Yosua yang memimpin bangsa Israel memasuki dan merebut tanah Kanaan. Pasal 7 ayat 45. Kelima, Daud yang mendapat anugerah Allah memiliki kerinduan untuk membangun rumah Allah atau bait Allah. Kerinduan Daud ini diwujudkan oleh Salomo pasal 7, 46-47. Orang-orang yang mentaati kehendak Allah itulah yang mewujudkan rencana Allah. Akan tetapi, secara umum, nenek moyang orang Israel itu keras kepala, selalu menentang Roh Kudus, menganiaya para nabi, bahkan membunuh orang-orang yang memberitakan tentang orang benar, yaitu Yesus Kristus yang telah dibunuh oleh bangsa Israel. Pasal 7, 51-52. Ketidaktaatan bangsa Israel terhadap hukum Taurat, pasal 7, 53, menunjukkan betapa tidak relevannya mereka terhadap Stefanus. Pada masa gereja mula-mula, Alkitab Perjanjian Baru sedang dalam proses penulisan. Yang tersedia hanya Alkitab Perjanjian Lama. Akan tetapi, tokoh-tokoh iman seperti Stefanus memiliki tekad untuk setia melakukan kehendak Allah, sekalipun
harus menghadapi resiko yang puncaknya adalah kematian. Kesetiaan mereka membuat mereka menjadi penentu sejarah. Saat ini seluruh kehendak Allah bisa kita baca dalam Alkitab yang telah ditulis lengkap. Bila Anda hendak menjadi penentu sejarah kekristenan, Anda harus berani mengambil resiko dengan mentaati kehendak Allah bagi diri Anda. Kisah para rasul memperlihatkan kepada kita bahwa resiko bahaya yang kita hadapi saat kita mentaati kehendak Allah pada masa kini tidak lebih besar daripada resiko bahaya yang dihadapi oleh gereja mula-mula. Bila Anda tidak bersedia memberitakan Injil, Anda tidak akan ikut menentukan sejarah kekristenan. Apakah Anda ingin menjadi penentu sejarah? Apakah Anda sudah memulai langkah ketaatan terhadap kehendak Allah? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami menjadi orang-orang yang berani menghadapi bahaya, menghadapi resiko saat kami mau taat kepada perintah Tuhan, kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, ataupun di dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan, tolong kami, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian.